Ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igusti Ngurah Ducana Yoga dengan NIM 25055511036. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai DDL. Nah, DDL itu memiliki tiga perintah utama, yaitu create, alter, dan drop. Create itu digunakan untuk membuat objek. Objeknya di sini bisa berupa tabel maupun database. Lalu ada alter yang digunakan untuk merubah objek. Itu objeknya bisa berupa tabel maupun kolom dari tabelnya itu. Lalu drop. Drop ini digunakan untuk menghapus objek. Objeknya ini bisa berupa database, tabel, atau kolom. Nah, pertama-tama saya akan membuka MySQL saya terlebih dahulu. Tuh, My Oke. Di sini saya sudah membuka MySQL, lalu saya akan melihat database saya terlebih dahulu dengan perintah show database. Di sini ada database yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Sekarang saya akan membuat database baru. Itu perintahnya create database, lalu nama database-nya di sini dbtoko. Lalu enter. Jika ada tulisan seperti ini, query OK, maka perintah untuk membuat database ini telah berjalan. Kita bisa lihat database-nya itu bakal bertambah jika kita show database. Di sini sudah ada yang namanya dbtoko. Selanjutnya kita akan menggunakan database dbtoko ini. Itu kita bisa menuliskan use, lalu langsung nama database-nya, yaitu dbtoko. Oke, database change. Sekarang setelah kita menggunakan use database ini, seluruh perintah yang akan kita ketikkan itu akan langsung berjalan pada database ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat table. Itu pertama ada create table. Nama tabelnya. Lalu dalam kurung eh, itu ada nama kolomnya, misal ID member dengan tipenya itu integer atau int. Kemudian koma enter. Nama member varchar kurung 20. Di sini saya sudah membuat
sebuah table yang namanya table member, yang di mana table member ini memiliki kolom yang pertama itu ada ID member dengan tipe data integer atau bilangan. Lalu ada kolom dengan nama member dengan tipe data yaitu varchar. Lalu ada alamat member dengan tipe varchar juga, foto, varchar, kode pos, char. Nah, dalam kurungnya ini tuh artinya batas maksimalnya. Di sini di char juga ada, di varchar juga ada. Nah, di sini ada varchar dan char. Bedanya itu, varchar itu jika datanya misal limitnya adalah 30. Kita hanya isi data misal hanya 5, maka ukurannya itu hanya akan berukuran 5 charnya aja. Sedangkan kalau char ini, dia misal limitnya adalah 6. Kita isi data hanya 3. Dia untuk ukuran gitunya, ukuran memorinya itu akan tetap menyimpan sebanyak 6. Jadi dia itu lebih boros kalau dia tidak digunakan semuanya seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan membuat tabel dengan menggunakan primary key. Itu misal tabel tabel nama tabelnya tabel jabatan. Misal ID jabatan, tipenya integer, lalu lalu kita akan jadikan kolom ID jabatan ini sebagai primary key-nya, maka langsung kita tulis saja primary key. Dan lalu kolom berikutnya mungkin nama jabatan ya. Jabatan tipenya varchar. Ini 30. Error. Oh, table saya. Satu deh sebentar. Di sini saya itu membuat kolom ID jabatan sebagai primary key. Jadi kita akan coba lihat kolom pada tabelnya itu. Kita bisa langsung show columns dari from tabel jabatan. Nah, di sini kolom atau field ID jabatan itu pada bagian key sudah berisikan tulisan pri atau artinya primary key. Dia jika tidak disetting primary key, maka dia akan seperti di bawahnya itu di bagian key-nya ini akan kosong. Oke. Oh ya, untuk primary key ini juga bisa dibuat
secara terpisah di pada bagian bawah. Ini saya akan contohkan, saya akan membuat tabel pegawai misal. Eh, Terus, oke. Di sini saya telah membuat tabel pegawai dengan primary key itu ID pegawai. Ini seperti kalau membuat primary key itu ada bisa dengan dua cara, seperti yang tadi di atas itu. Primary langsung pada saat menuliskan kolom itu langsung kita beritahu bahwa itu adalah primary key, atau di akhir seperti ini kita tuliskan primary key dalam kurung nama kolom yang akan kita jadikan primary key-nya. Itu bisa kita cek dengan show kolom lagi. Nah, di sini dia sudah menjadi primary key. Lalu misal kita ingin membuat tabel dengan foreign key. Nah, pertama kita misal untuk tabelnya itu namanya tabel gaji. Oke, saya buat dulu tabelnya. Misal di sini dia itu foreign key, dia itu ngambil ID jabatan dari tabel jabatan ya. ID jabatan.
Bentar. Oh, saya ternyata ada salah tulis sebentar ya, saya ulang dulu. Nah, oke. Di sini saya sudah membuat eh, tabel gaji dengan menggunakan foreign key. Foreign key itu ditulis seperti ini, yaitu foreign key. Lalu kolom yang di sini, reference. Ini artinya dia mengambil referensi itu dari tabel jabatan yang pada kolom ID jabatan. Oke, kalau kita cek itu kalau kita lihat kolomnya show columns from tabel. Bentar. Oh, saya tulis columns
gaji. Nah, di sini dia akan di field atau kolom ID jabatan itu pada key-nya akan bertuliskan mul. Di sini ini artinya dia sudah jadi foreign key seperti itu. Selanjutnya saya akan membuat foreign key dengan constraint. Ada di sini saya sudah membuat tabel transaksi. Di sini ada tambahan itu saya buat ID pegawai integer not null. Itu tuh untuk memberitahu bahwa ID pegawai ini tuh tidak boleh kosong. Jadi sistemnya akan menolak kalau dia dikosongkan ketika mengisikan data. Lalu pada eh, harga juga itu ada desimal 12,2. Ini artinya ada 12 angka dengan 2 di belakang koma. Lalu ada constraint fk underscore id pegawai ini artinya yaitu memberikan seperti label itu pada foreign key ini, pada foreign key id pegawai. Ini cuma itu untuk memberikan nama agar nanti lebih mudah untuk diubah di berikutnya, di query berikutnya. Selanjutnya saya akan menambahkan auto increment. Itu saya akan membuat tabel baru dengan auto increment.
Saya saya ada salah tulis sebentar. Eee, di sini saya ada membuat, tabel barang, itu di mana ID barang itu yang integer itu ada auto increment, yang artinya dia ketika datanya ditambahkan, dia akan otomatis bertambah juga dengan sendirinya. Misal dari satu itu jika ada tambah data baru, dia akan bertambah jadi 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya seperti itu. Lalu di sini juga ada yang namanya unique. Unique itu artinya dia tidak boleh sama dengan data pada tabel tabel apa namanya? Satu kolom itu tidak boleh ada data yang sama. Jadi kalau ada data yang sama, dia itu akan menolak. Lalu ada di sini ada di harga ini ada not null dan check. Not null ini artinya dia tidak boleh kosong, dan check ini dia akan memeriksa apakah harga itu lebih besar dari nol. Jika kurang, dia tidak akan menerima. Jika iya, dia akan menyimpan datanya. Seperti itu. Kalau kita lihat di show columns, sini akan terlihat kalau not nol, nolnya semua nol, garis sudah not nol semua. Untuk primary key itu dia tidak perlu dituliskan not null karena dia akan otomatis not null. Lalu oh ya, untuk yang unik di key juga akan ditulis jadi uni. Lalu yang untuk auto increment akan ada di extra itu auto increment. Oke. Oke, sekarang saya akan lanjut ke alter. Pertama, saya akan melihat dulu tabel yang telah saya buat. Oke. Misal, saya akan merubah tabel yang namanya member. Itu kita bisa merubah.
Menulis itu seperti ini. Oke, saya akan coba perlihatkan dulu. Nah, di sini saya menuliskan alter table. Artinya dia akan merubah table member ini dengan perintah rename to. Artinya dia akan menamai table member ini menjadi table pembeli di sini. Awalnya dari table member, sekarang sudah berubah menjadi table pembeli. Oke. Lalu saya misal akan mencoba untuk merubah isi dari table pembeli ini, isi kolomnya. Terus pertama saya akan perlihatkan dulu kolomnya. Show columns from table pembeli. Oke. Misal saya ingin menambahkan kolom di tabel pembeli ini, saya bisa juga menggunakan perintah alter. Seperti ini. Nama tabelnya. Tabel pembeli. Oke, sekarang saya akan perlihatkan dulu. Oke, di sini saya menambahkan dua kolom pada tabel pembeli. Di sini perintahnya itu ada alter table, nama tabelnya, dan add column. Add column ini berarti dia menambahkan kolom. Di sini kolom yang ditambahkan itu ada nomor telepon dengan varchar 20. Di sini sebelumnya tidak ada, sekarang setelah saya tambahkan ya ada itu varchar 20. Lalu ada add column, tanggal lahir, char, dan not null. Di sini ada tanggal lahir, char 10, dan not null. Oke. Jika ingin menambahkan kolom hanya satu saja, bagian sini nih tidak usah bisa tidak usah menggunakan koma, langsung saja seperti di bawahnya ini. Langsung alter table, table pembeli, add column, nama kolom yang mau ditambahkan dan tipenya, lalu titik koma dan enter. Dia akan langsung berjalan. Oke.
Selanjutnya, mungkin saya akan mencoba, saya ingin itu untuk menghapus misal alamat member dari tabel pembeli ini. Di sini kita bisa menggunakan alter table juga. Ini perintahnya itu seperti ini. Hal member drop column drop column uh, alamat member seperti ini. Oh, oh sorry, nama saya lupa. Udah saya ubah nama tabelnya sebentar. Ter pp drop column. Nah, sudah. Ini query oke. Jadi sekarang alamat member jika saya show kolomnya, maka dia akan menghilang dari tabel tersebut. Nah, sini sudah tidak ada yang namanya alamat member. Oke. Selanjutnya, saya akan mencoba langsung menghapus dua kolom sekaligus. Misalnya, saya akan menghapus nomor telepon dan eh, jangan nomor telepon deh. Saya akan menghapus foto dan kode pos. Oke, itu perintahnya sama aja. Pertama menggunakan alter, nama tabelnya itu lalu drop mem itu drop kolom itu misal foto dan drop kolom kode pos. Oke, koma. Bentar. Nah, di sini jika kita show tables. Sorry, jika kita show columns, maka kedua kolom tersebut akan terhapus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa kedua kolom yang awalnya ada foto dan kode pos, di sini sudah tidak ada foto dan kode pos. Oke. Selanjutnya, em, oke, selanjutnya saya ingin merubah nama kolomnya. Nah, itu juga menggunakan perintah alter seperti ini. Alter nama tabelnya. Misal tabel pembeli. Rename kolom kolom misal yang nama member menjadi nama pembeli. Titik, koma
Bentar. Nah, di sini Nah, jika kita cek nanti itu nama member akan berubah menjadi nama pembeli. Kita cek aja. So, uh, show column coba pembeli. Di sini tuh nih nama pembeli itu sudah berubah ya dari awalnya nama member sekarang sudah menjadi nama pembeli. Selanjutnya saya akan mencoba itu untuk mengubah nama lebih dari satu kolom. Itu misal nomor telepon dan rename kolom tanggal lahir to TGL. Hmm. Oh, sorry. Kenapa tabel member lagi ya saya tulis ya? Sebentar. Alter table, TP pembeli. Sorry. Hmm. Nah, di sini maka kedua tabel tersebut yaitu tabel nomor telepon dan tanggal lahir namanya akan berubah menjadi TLP dan TGL lahir. Kita cek aja langsung itu show kolom tabel pembeli. Nah, sini dia sudah berubah. Oke, sekarang itu gimana sih kalau kita pengen ngerubah misal itu tipe datanya. Itu ada alter table, misal tabel pembeli juga. Itu ada namanya perintah modify. Modify kolom, modify kolom, saya tar ya. Misal kita mau rubah itu telepon, LP, lalu di sini juga bisa digunakan untuk merubah nama, misal itu jadi telepon, ya. Lalu tipe data yang baru, misal INT. Kemarin. Bentar. Hmm. Mana korespondensi? Input INT line to sebentar.
Cinta, cek responding ya. Oh, sorry, dia menggunakan change, perintahnya change ternyata, sorry. Artel, level, db, kembali, change, oke. Nah, jadi dia tuh menggunakan perintah change untuk di sini juga bisa dia untuk merubah kolom telepon menjadi telepon dengan tipe data INT. Coba kita show table ya. Show kolom ya. Nah, di sini yang awalnya TLP sekarang berubah juga jadi telepon. Dia juga bisa merubah tipe datanya di sini menjadi integer. Oke. Selanjutnya saya akan menambahkan misal primary key ke tabel pembeli ini karena di tabel pembeli ini belum ada primary key-nya. Pertama itu alter pembeli itu ada add primary key dalam kurung nama kolom yang ingin kita jadikan primary key itu ID member. Sini, tab. Nah, maka jika kita show table lagi, show columns, maka di sini ID member sudah menjadi primary key. Selanjutnya, jika kita ingin untuk menghapus primary key, kita bisa alter table lagi. Itu perintahnya adalah drop primary key. Di sini jika kita show table, show column, maka ID member sudah bukan primary key. Ya, saya akan coba cek lagi untuk tabel yang telah kita buat telah saya buat sebelumnya. Itu oke. Hmm, setelah tulis. Eh, hmm, ah, misal di sini kita ingin menambahkan foreign key. Misal kita ingin buat ID jabatan ini menjadi foreign key. Itu pertama saya bakal ngecek dulu isi kolom dari tabel jabatan. Sebentar. Hmm, eh, Oke. Saya akan mengambil primary key dari jabatan ini,
agar menjadi foreign key di tabel pegawai di sini ya. Oke, pertama untuk perintahnya itu kita alter variable db pegawai itu lalu add. Di sini saya bakal pakai constraint fk pegawai jabatan for rank kurung ID jabatan reference sorry reference tabel jabatan dalam kurung ID jabatan ini sebentar. Add constraint udah. The manual corresponding to MySQL version dengan syntax for sorry saya ada satu list for foreign key for foreign key. Oh, oh, ya. Yes. Nah, oke. Di sini kita cek lagi show kolom tabel pegawai. Di sini ID jabatan sih sudah menjadi foreign key. Lalu misal kita ingin menghapus foreign key-nya. Nah, itu pertama kita perlu tahu nama foreign key-nya itu. Pertama kita show dulu, show create table. Sorry, show create table db pegawai. Di sini di sini juga ada key-nya itu bahwa ada key namanya fk, pack, dan jab. Di sini kita bisa drop langsung untuk foreign key-nya itu dengan hanya memanggil ini saja. Contoh, drop foreign key oke. Ini show kolom foreign. Oke, di sini masih terlihat ya. Masih terlihat.
Sorry, nama tabelnya mengisi. Eh, Oke. Eh, jadi walaupun sudah dihapus dengan alter table ini yang sebelumnya, tidak drop foreign key, kita juga perlu untuk ngedrop indeksnya biar dia biar pada ID jabatan ini dia hilang foreign key-nya seperti itu. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengetes itu drop. Misal saya akan membuat database baru ya. Hmm, misal, oke, ini saya suruh database sebentar. Oke, namanya itu database test, tidak ada. Kalau saya ingin menghapus database, itu bisa langsung dengan perintah drop database, lalu nama database-nya. Di sini namanya adalah dbTest. Jika kita show database lagi, itu database dari tesnya sudah hilang. Oke. Lanjut, misal kita masih pakai database yang tadi, itu DB Toko. Misal kita ingin menghapus tabel yang telah kita buat. Itu perintahnya drop table. Nama tabelnya misal tabel transaksi. Tinggal begini saja, langsung enter. Nah, maka jika kita show tables lagi, itu tabel transaksinya akan hilang. Oke. Baik, ini sudah semua perintah sudah saya coba. Itu ada dari pertama itu ada create untuk membuat objek, yaitu membuat tabel dan membuat database. Lalu alter juga saya sudah. Itu untuk menambah kolom, menambah primary key, foreign key, dan lainnya. Lalu juga drop itu untuk menghapus dan menambah drop untuk menghapus itu database dan kolom. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.